Saudara-saudariku sekalian, pandemi COVID-19 yang tidak hanya memporak-porandakan wajah kesehatan secara global, namun juga telah berdampak besar terhadap persoalan ekonomi, persoalan sosial budaya, bahkan merubah geopolitik sebuah negara. Pandemi COVID-19 yang menyerang tanpa mengenal batas antar negara, tidak membedakan antar ras, antar suku, agama, semua kena dan berdampak. Telah menyadarkan kita dan mengajarkan kepada kita manusia akan pentingnya solidaritas, pentingnya persatuan, pentingnya kebersamaan, pentingnya gotong royong, pentingnya guyup dalam menghadapi dan menyelamatkan krisis kemanusiaan dan humanisme. Berdasarkan Jurnal International Diabetic Association yang beberapa waktu lalu merilis menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati peringkat teratas untuk jumlah kasus diabetik di Asia Tenggara dan merupakan peringkat kelima di dunia dengan jumlah kasus terbanyak setelah China, India, Pakistan, dan Amerika Serikat. Berdasarkan jurnal itu juga dilaporkan bahwa setiap 5 detik ada kematian satu orang karena diabetes. Bahwa kemudian kalau kita konversi akan ada kematian 12 orang dalam waktu 1 menit, dan 1 jam ada kematian karena diabetes ini sekitar 720 orang di dunia, termasuk di dalamnya adalah warga Indonesia. Berangkat dari database yang ada juga, sejak COVID-19 ditemukan di kota Balikpapan, maka telah merenggut hampir 2.000 orang yang meninggal dunia, warga kota Balikpapan. Di saat pandemi COVID-19, seseorang yang telah menderita penyakit diabetes mellitus, lalu ada komplikasi dan kemudian terserang virus COVID-19, maka sangat jarang yang lolos dari kematian. Para ahli pun bersepakat bahwa diabetes mellitus merupakan mother of disease, induknya berbagai macam penyakit berat lainnya, mamanya penyakit. Diabetes yang tidak terkelola dengan baik akan berdampak terhadap kerja organ jantung seseorang, maka jadilah ia menderita penyakit jantung, mengganggu kerja ginjal, rusaknya ginjal, lalu kemudian memaksa seseorang harus jatuh pada kondisi cuci darah. Dan tentu hal ini membuat hidup seseorang menjadi kurang produktif. Dapat timbul stroke dan juga penyakit-penyakit vaskular lainnya yang tadinya berawal dari diabetes. Oleh karenanya, menjadi penting untuk kita fokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus. Bahkan Kementerian Kesehatan merilis betapa tingginya angka diabetes ini pada anak. Fokus kita pada pencegahan agar yang belum jatuh diabetes mellitus tetap terjaga sehat dan bugar. Bagi yang sudah terlanjur menderita penyakit diabetes mellitus, agar dijaga dan tidak jatuh ke komplikasi. Dan untuk yang sudah menderita diabetes mellitus plus ada komplikasinya, diharapkan untuk tidak sampai cacat, karena dampak dari diabetes mellitus ini kalau tidak dapat terkendali, apalagi kalau sudah ada komplikasi lalu ada gangren, maka bisa jadi seseorang
harus dilakukan amputasi. Fokus pada perubahan perilaku atau gaya hidup, lifestyle, dari gaya hidup yang tidak sehat untuk berubah menjadi perilaku hidup yang sehat. Dari lifestyle sedentary, lifestyle mager, malas gerak, untuk menjadi perilaku yang rajin melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik. Dari yang sering makan dan minum yang harus ada gula dan manis, beralih ke makanan yang rendah kandungan gulanya, rendah kandungan lemaknya, rendah kandungan garamnya, berbanyak makan sayur dan buah. Saatnya berubah agar hidup tetap produktif, hidup tetap berkinerja, hidup penuh kebermanfaatan di usia yang panjang. Mari kita kampanyekan dan masifkan, cegah dan kendalikan diabetes. Hidup manis tanpa gula. 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 Dan kendalikan diabetes. Hidup manis tanpa gula. Cegah dan kendalikan diabetes. Hidup manis tanpa gula. Cegah dan kendalikan diabetes. Hidup manis tanpa gula.